اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نادي
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala. Faqad asallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin.
Kita lanjutkan nomor hadis 7299. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu, demi sungguh aku berencana, demi sungguh aku cadangkan, an amura, bahwa aku memerintahkan rajulan, akan seorang laki-laki, yusalli bin nas, mengerjakan solat ia laki-laki dengan manusia, artinya mengimami solat. Tsumma uharriku, kemudian aku bakar, ala rijalin, atas orang-orang, yatakhallafuna anil jumu'ah, yang mereka meninggalkan dari salat Jumat. Yatakhallafun maknanya adalah tidak ikut berperang, yatakhallafun, tidak ikut salat Jumat, yatakhallafun. Apa yang aku bakar? Buyutahum, akan rumah-rumah mereka. Kalau kita lihat dari hadis ini dengan hadis tentang salat jamaah, Nabi juga pernah meriwayatkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad amartu an amuran nasa an amura rajulan yusalli bin nas summa amuru syababan, kemudian aku perintahkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak ikut salat jamaah. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama Syafi'iyah beristimbat, menggali sebuah hukum bahasanya salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Karena Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat salat jamaah, sementara Nabi bersama dengan sebagian sahabat. Baru saya omongin. Saya ngomong di sini, antum lihat ke pintu. Nabi bersama sahabat tidak ikut salat jamaah. Kata Nabi, saya berencana suruh satu orang imamin salat. Aku akan pergi beberapa pemuda dengan beberapa ikat kayu bakar. Saya akan bakar rumah-rumah orang-orang yang enggak salat jamaah beserta mereka. Ulama Syafi'iyah mengistimbat daripada hadis ini, menyatakan bahasanya salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena Nabi tidak ikut. Nanti maka para ulama Syafi'iyah mengistimbat dari hadis tersebut, karena Nabi tidak ikut bersama pemuda. Karena Nabi tidak ikut bersama pemuda, maka Nabi
maka mereka mengistimbat hukumnya fardu kifayah. Nah, ternyata istimbat seperti itu terbantahkan dengan hadis yang ini. Coba lihat hadisnya. Aku berencana menyuruh seseorang mengimami salat, kemudian aku bakar orang-orang yang tidak ikut salat Jumat akan rumah mereka. Nah, kalau berdasarkan Nabi tidak ikut karena dikarenakan membakar rumah orang yang tidak ikut salat Jumat, apakah ada istimbat hukum salat Jumat fardu kifayah? Ada ulama mengatakan salat Jumat fardu kifayah? Enggak ada. Semua ulama mengatakan salat Jumat fardu ain. Enggak ada mengatakan fardu kifayah. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas hadis ini telah membantahkan istimbat tersebut. Walaupun kita mazhabnya Imam Syafi'i, tapi secara dalilnya hadis ini membantahkan istimbat tersebut. Nah, kalau secara dalil membatalkan istimbat tersebut, tentu bagi ulama Syafi'i ada jawabannya. Nah, bukanlah berarti ulama Syafi'iyah tidak tahu hadis ini. Tapi kalau sekiranya kita debat dengan Hanafi misalnya, dengan Hambali misalnya, ketika kita diangkat hadis salat jamaah hukumnya wajib dengan hadis membakar rumah tadi, lalu kita berargumen, Nabi kan gak ikut di sana. Nabi kan suruh orang lain salat jamaah, Nabi akan membakar rumah. Berarti Nabi enggak ikut. Kalau Nabi enggak ikut, berarti fardu kifayah. Nah, istimbat ulama ini akan terbantahkan di hadis ini. Karena di sini juga Nabi mengatakan hal yang sama. Saya akan pergi ke rumah mereka, saya akan bakar orang yang tidak ikut salat Jumat. Ternyata tidak ikutnya Nabi di dalam salat Jumat itu tidak ada ulama mengistimbat salat Jumat fardu kifayah, tetap aja fardu ain. Jadi perlu lagi sebagai orang yang mendalami mazhab Imam Syafi'i, ini kita tidak punya jawaban untuk hal ini. Nah, mungkin nanti punya jawaban, atau baca dan kita Imam Syafi'i lagi, dan kita yakin ulama Syafi'i punya jawaban untuk hal ini, dan kita tidak tahu jawabannya. Nah, la qalbu ibni Adam, sungguh hati manusia. La qalbu ibni Adam, sungguh hati manusia, asyaddu inkilaban, itu lebih cepat berbolak-baliknya. Asyaddu inkilaban, lebih cepat bolak-baliknya, minal kidir, daripada periuk. Izas tajma'at, apabila penuh ia periuk, golayanan, hakada mendidih. Sungguh hati manusia lebih cepat bolak-baliknya daripada periuk, apabila penuh ia periuk, hakadan dia mendidih. Rebus air untuk rendam sohun, atau mau bikin kopi, mau bikin teh, taruh di periuk, periuknya penuh, airnya mendidih. Lihat airnya seperti apa kondisi hati air dalam periuk tersebut. Dia mondar-mandir dari sudut ke sudut, dia akan berputar. Dan hati manusia lebih cepat perputarannya daripada itu. Satu saat gembira, tiba-tiba sedih. Pas sedih langsung gembira. Pas semangat langsung patah semangat. Pas patah semangat tunggu semangat. Inkilah. Nah, karena dia memiliki sifat yang berubah-ubah seperti itu, maka dia disebut dengan qalb, hati. Qalb itu artinya bolak-balik.
sifatnya bolak-balik. Sehingga Sayyidina Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Untuk apa hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada kita? Supaya jangan kepedean dengan amal, supaya jangan merasa yakin akan masuk surga dengan kondisi pada saat ini. Kalaulah kita istiqomah dengan kondisi pada saat ini, mungkin masuk surga. Tapi siapa yang menjamin hati akan selalu dalam kondisi iman, hati akan selalu dalam kondisi yakin? Maka juga jangan cepat-cepat memfitnah, cepat-cepat mencaci maki orang-orang yang terlibat dalam maksiat, misalnya orang-orang yang murtad. Maka kita akan katakan, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka minal bala. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari cobaan yang menimpa dirimu, itu murtad, fasik dan sebagainya. Tapi enggak boleh bangga. Maka kondisi seperti inilah yang menyebabkan ulama tasawuf tidak pernah membanggakan diri, karena mereka tahu kondisi hati enggak ada yang jamin. Maka kapan seseorang bisa dikatakan selamat? Ketika dia sudah meninggal dunia, ketika telah lepas ruh daripada badan dan imannya tetap, inilah yang selamat. Kalau enggak ada jaminan selamat. Ada jaminan kita sholat 5 waktu sampai akhir hayat, selalu mengaji sampai akhir hayat, cinta sunnah sampai akhir hayat? Enggak ada jaminan. Sehingga Nabi ancam ada satu orang yang dari kecil melakukan amal kebaikan sampai satu hasta lagi masuk surga, sabaqa alaihil kitab, tertulis pada Lauh Mahfuz, dia termasuk orang ahli neraka, maka berubahlah amalnya dan dia masuk ke dalam neraka. Ini kondisi-kondisi yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini menyebabkan hati ulama-ulama sufi, ulama-ulama salaf itu berada dalam ketakutan, berada dalam kekhawatiran. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan, padahal sudah ada jaminan dari Allah. Bahkan Nabi sudah diceritakan fasilitasnya di akhirat kelak. Nabi bersabda, selesai azan tolong mintakan kepada Allah untukku wasilah. Dialah satu tempat yang hanya disediakan untuk satu orang dari hamba Allah. Saya berharap tempat itu untuk saya. Saya ada orang pertama dibangkit di mahsyar. Saya akan memberi syafaat kepada seluruh manusia. Berarti ada jaminan Nabi di akhirat kelak itu selamat. Tapi kenapa tetap baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Ini mengajarkan kepada umat, bukan untuk Nabi sebetulnya, mengajarkan kepada umat dalam kondisi jaminan keselamatan untuk Rasulullah yang seperti itu di akhirat kelak, tapi tidak terlepas kepada ucapan ya muqallibal qulub. Nah, karena hati itu cepat kali berubahnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang mati kalian. Orang mati maksudnya di sini orang hampir mati. Nah, dalam ilmu ma'ani atau ilmu bayan ini disebut dengan i'tibar mayaul. Berbicara dengan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi. Talkinkanlah orang mati kalian. Orang mati enggak perlu lagi talkinkan, dia mati. Yang perlu ditalkinkan adalah orang hampir mati. Maka sesuatu yang hampir kepada suatu kondisi, dia sudah boleh disebut dengan kondisi tersebut.
Sesuatu yang mendekati suatu kondisi, dia sudah boleh disebut dengan kondisi tersebut. Atau orang yang baru saja meninggalkan satu kondisi, dia boleh dinisbahkan dengan kondisi tersebut. Dia dipanggil Pak Camat, padahal bukan camat, cuman mantan. Itu disebut iktibar makanan. Dia baru saja mencalon jadi camat, belum terpilih, sudah kita panggil Pak Camat. Itu namanya iktibar mayaul. Nah, di sini berdasarkan iktibar mayaul, talkinkanlah orang yang sakaratil maut dengan ucapan la ilaha illallah, suara yang lembut di sebelah kanan dari telinganya. Suara yang lembut di kanan telinganya oleh orang yang paling dia cintai dari seluruh karib kerabatnya. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Innalillah. Oh, sampai menggeleng-geleng begitu. La ilaha illallah. Nah. Boleh juga baca lagi, ulang lagi. La ilaha illallah. Ini salah satu hikmah kenapa ada ijazah talqin la ilaha illallah. Kenapa seorang memimpin zikir mengatakan la ilaha illallah, lalu kita bilang la ilaha illallah, sekali lagi la ilaha. Kenapa diulang? Supaya ini menjadi sebuah kebiasaan mengikuti orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga Nabi sabdakan matan nasu ala ma ya'ishu, manusia akan meninggal sesuai dengan kondisi dia hidup. Selama hidup ternyata dia mengikuti zikir daripada pemimpin zikir. Nah, pas mati ada orang dengar ada orang baca la ilaha illallah, dia akan ikuti. Itu salah satu latihannya. Itu kenapa talqin. Bukan enggak ada dalilnya. Ketika Nabi SAW katakan pastikan di antara kalian semuanya muslim. Ada orang luar di sini? Ada yang enggak muslim? Coba lihat. Tidak ada, wahai Rasul. Kalau begitu tutup semua pintu dan jendela. Ditutuplah pintu dan jendela, dan Nabi mentalkinkan di sana kalimat la ilaha illallah. Itu dalilnya. Kenapa perlu langsung la ilaha illallah? Afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kenapa enggak langsung saja? Kenapa pakai acara ikut-ikutan 3 kali? Salah satu hikmahnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW karena Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Yang kedua hikmahnya adalah membiasakan diri mengikuti talqin karena kita nanti akan mengikuti talqin di akhir hayat. Kalau di dunia enggak pernah mengikuti talqin orang lain, khawatir di akhir hayatnya kalau ditalqinkan dia bingung apa maksudnya ini. Tapi kalau di dunia dia sudah biasa mengikuti talqin daripada pemimpin zikir, ketika diucapkan talqin dia akan menyahuti karena kebiasaannya waktu zikir seperti itu. Nah, di sanalah selamatnya hati. Di sanalah titik kesuksesan. Enggak peduli. Walaupun dia dulu di dunia seorang pencuri, perampok, koruptor, pembunuh, penzina dan sebagainya. Tapi kalau di akhir hayat mampu mengucapkan kalimat tersebut, dia telah sukses jadi manusia. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata ulama di sana, bukan berarti dia mampir dulu di neraka. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya langsung masuk surga. Bukan pasti masuk surga, langsung masuk surga. Kalau pasti masuk surga, enggak perlu dengan kalimat la ilaha illallah. Yang punya iman sebesar zarah saja pasti masuk surga. Tapi mampir ke neraka.
Lalu apa istimewanya orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukan masuk surga, bukan pasti masuk surga, langsung masuk surga. Kalau pasti masuk surga nggak ada bedanya sama yang lain, nggak ada spesialnya. Spesialnya itu kalau langsung. Kalau pasti mah orang yang terakhir yang punya iman tidak sampai sebesar zarah, yang surganya 10 kali lipat dunia, yang dia masuk surga keluar pada neraka dalam keadaan merangkak, yang direndam daripada air nahrul haya, yang di dahinya tertulis Muttaqaul Jabbar, itu pasti masuk surga. Nah, itu pasti. Tapi kalau yang mampu mengucapkan bukan hanya pasti tapi langsung. Nah, maka orang mengucapkan la ilaha illallah, ada enggak perlu diajarkan. Salah seorang ulama katakan, ditalkinkan la ilaha illallah. Apa kata dia? Enggak perlu kamu ingatkan lagi sehari kalimat ini. Sehari-hari hidup dengan kalimat ini. Akhirnya setelah mengucapkan kalimat la ilaha, apa yang kita baca? Kalimatun haqqin 'alaiha nahya. Di atasnya kalimat kami hidup, wa 'alaiha namutu. Di atasnya kalimat kami akan meninggal. Wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dengan kalimat itu kami akan dibangkit dalam keadaan aman insyaallah. Nah, supaya mendapatkan kesuksesan ini, maka jangan mengantuk. Untuk mendapatkan kesuksesan kalimat ini harus kita pesan, harus kita buat dan suasanakan, harus diusahakan dari sekarang. Ulama katakan al-ina'u la yandah ila ma fihi. Wadah tidak akan menumpahkan kecuali isinya. Wadah tidak akan menumpahkan kecuali isinya. Enggak mungkin antum isi teko dan teh manis harap keluar susu. Minta gelas satu. Azam minta gelas satu. Dituangkan gelas. Kopi. Satu lagi. Kopi. Satu lagi. Salah gelasnya kayak ini. Kopi. Kenapa setiap kali saya tuangkan kopi samanya susu? Apa yang salah dengan gelasnya? Enggak ada yang salah dengan gelasnya. Otakmu yang salah. Karena wadah kalau isinya kopi pasti keluarnya kopi. Maka ketika orang sakaratil maut, yang akan keluar dari mulutnya apa yang ada dalam hatinya. Kalau ada dalam hatinya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia hidup dengan kalimat Allah, dia hidup dengan tujuan kalimat Allah, bicara dengan kalimat la ilaha illallah, maka akhir hayat dia akan keluar kalimat tersebut. Tapi kalau dalam hatinya adalah kebesaran makhluk, misalnya kebesaran uang, kebesaran jabatan, kebesaran popularitas, maka itulah yang keluar. Maka untuk hal seperti ini, Nabi memberikan arahan-arahan. Pertama, bacakan Yasin waktu orang sakaratul maut. Kemudian diwudukkan, letakkan posisi menghadap kiblat, supaya suasana itu mendukung. Kenapa dibacakan Yasin? Supaya setan tidak datang mengganggu dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada seorang ulama ketika ditakinkan kalimat la ilaha illallah, dia menoleh, memutar mukanya ke kiri, memutar mukanya ke kanan. Karib kerabatnya juga khawatir, kenapa seorang ulama yang terkenal dengan kesolehannya, lalu dia tidak mau mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Ketika beliau siuman, beliau katakan, kalian enggak usah khawatir. Saya tadi barusan didatangi oleh syaitan, disuruh masuk Yahudi, maka saya menoleh, mengelak darinya.
Saya ke kiri, mutar ke kiri, dia datang lagi, suruh masuk Nasrani, saya menolak. Jadi bukan saya menolak daripada kalimat yang kalian tawarkan, tapi syaitan. Antum bayangkan kondisi waktu sakaratil maut, mata tidak lagi berfungsi, telinga tidak lagi berfungsi. Mata melihat, tapi dia bukan melihat apa yang ada di depannya, dia melihat alam lain. Syaitan yang datang menyerupai mak bapaknya. Sebelah kanan seperti ibunya. Nah, kenal saya? Saya sudah sukses karena mati Yahudi. Mak sudah sukses karena mati Yahudi. Nah, kalau sempat dia terperdaya dengan ucapan tersebut, nggak sadar dia nampak itu memang mak dia, maka dia akan mati su'ul khatimah, neraka selama-lamanya. Kalau dia menoleh ke kiri, datang seperti bapak dia. Kamu kenal saya? Ini bapakmu. Bapak sudah sukses karena mati Nasrani. Karib kerabat yang banyak di sekitar nggak nampak lagi. Yang nampak adalah alam malaikat. Nah, alam ruhani. Kenapa? Karena ruhnya hampir keluar. Khair. Maka tempat di mana seseorang sakaratul maut harus disterilkan. Maka jangan sampai ada gambar di rumah, karena malaikat nggak masuk. Kalau dia meninggal di rumah, malaikat nggak masuk. Bagaimana caranya? Kalau dia meninggal di rumah sakit Kristen, Sudarso, yang di pintunya ada palang salib, bagaimana kondisi dia? Nggak dibantu malaikat di situ. Maka sebelum antum meninggal bilang, nanti tolong bacakan Yasin sampai saya menghembus nafas terakhir. Yang lain coba zikir, yang lain coba mentalkinkan. Nah, itu masa depan. Nah, bukan kawin masa depan. Ini masa depan. Ini ujian terakhir. Ini yang perlu dipikirkan. Kehidupan duniawi sudah ditulis. Nah, kalau di lauh mahfuz antum kawin juga. Walaupun nggak pandai cari bini. Nah, kalau di lauh mahfuz dikatakan nggak akan kawin, mati bujang juga. Nah, walaupun tampan seperti artis Hollywood. Karena sudah ditentukan, sudah ditetapkan, dia mati kapan, dia kawin kapan, dia beranak kapan, dia makan nasi berapa biji, dia minum air berapa teguk, dia makan berapa kilo gula, berapa kilo padi, berapa kilo jagung, berapa makan roti, sudah berapa dus roti dia makan di dunia ini, berapa lembar baju yang akan dihabiskan, berapa jam tangan yang akan dia rusak, berapa sendal dia habis. Hah? Apa? Hah? Ubi rebus? Apa? Fokus? Gak jelas, dia ngomong apa? Lauh mahfuz. Mau naik ke situ kita? Bukan lauh mahfuz. Pikirin bagaimana mati bisa kalimat la ilaha illallah. Itu yang dipikirkan, bukan lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu enggak ada urusan kita. Apakah dia letak di kiri kah, letak di kanan kah? Caranya bagaimana, Rafiq? Cara supaya mati dengan kalimat la ilaha illallah bagaimana? Yakin? Talqin. Kalau dia mati sendiri nggak ada yang talqin, ini bagaimana? Hah?
semangat zikir la ilaha illallahnya. Nah, orang yang banyak mengucapkan sesuatu, dia akan mengucapkannya dengan mudah. Jangan bicara perkara-perkara yang kotor. Jangan bicara perkara yang sia-sia. Nabi bersabda, matilah kamu dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Masya Allah. Ini tujuan hidup. Bisa dipahami? Ini tujuan hidup, bukan ujian paket. Laqiyamu rajulin fis saffi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Husnul khatimah. Laqiyamu rajulin, sungguh berdiri seorang laki-laki fis saffi, di dalam shaf, fi sabilillahi azza wa jalla, di jalan Allah azza wa jalla, sa'ah, 1 jam saja. Kita ambil arti sa'ah yang paling lama, yaitu 1 jam saja. Afdalu, itu lebih baik, min ibadati sittina sana, dari ibadah 60 tahun. Berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik pada ibadah 60 tahun. Itu hadis yang sering kita dengar. Tapi ditafsirkan bagaimana? Berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik pada ibadah 60 tahun. Di mana ditafsirkan hadis itu? Dalam jaulah. Nah, keluar 3 hari. Penafsiran itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Lihat hadisnya di sini. Laqiyamu rajulun fis saffi fisabilillah. Berdirinya seseorang dalam barisan di jalan Allah. Nah, jalan Allah di sana maksudnya apa? Perang. Memang ada hadis mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dan belajar untuk belajar agama, dia berada di jalan Allah. Orang yang keluar dari rumahnya pergi ke masjid untuk salat jamaah, berada di jalan Allah. Orang yang keluar daripada rumahnya 3 hari untuk mendakwakan agama, berada di jalan Allah. Tapi hadis berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik pada ibadah 60-70 tahun, enggak boleh Anda tafsirkan kepada belajar mondo. Enggak boleh dibawa penafsirnya ketika khurut 3 hari. Tidak boleh dibawa penafsirannya ikut jaulah. Tapi penafsirannya adalah berdiri jihad di jalan Allah. Karena ada hadis yang mentaksisnya. Apa bunyi hadisnya? Laqiyamu rajulin fis saffi, sungguh berdiri satu orang di shaf, di jalan Allah. Maknanya jihad. Begitu panduan ulama usul fikih dalam mengambil hukum. Apabila ada hadis am dan tidak ada mentaksisnya, maka dibiarkan di atas amnya. Apabila ada hadis am kemudian ditaksiskan dengan hadis yang lain, wajib untuk diambil pemahaman taksis. Memang hadis pertama mengatakan demikian. La sa'atun, apa bunyi hadisnya? Berdiri sesaat. Berdiri sesaat itu sebagai sepetang. Berdiri sesaat. Laqiyamu sa'atin fisabilillah khairun min ibadati sittina sana. Berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik pada ibadah 60 atau 70 tahun. Itu hadis am. Sementara di sini taksis, bukan fisabilillah bermakna am, tapi fisabilillah bermakna khusus, yaitu jihad fisabilillah. Nah, beli tiket pergi ke Palestina, berdiri 1 jam situ. Nah, itu maknanya. Berapa jam saudara kita Palestina berdirinya di jalan Allah?
Walaupun mereka nggak sempat salat ba'diyah karena bombardir. Ba'diyahnya kita 60 tahun, mereka bisa kejar dengan 1 jam saja berperang. Hadis sahih bukan hadis dhaif. Nah, hadisnya sahih. Nah, lakidu sauti ahadikum. Lakidu, kadar. Lakidu artinya kadar. Kadar cambuk salah seorang kalian. Kadar cambuk salah seorang kalian minal jannati dari surga. Khairun itu lebih baik dari ma bainas sama'i wal ard. Apa saja yang ada di 7 langit dan bumi. Ma apa saja yang ada di 7 langit dan bumi. Sama jamak. Jadi apa saja yang ada di antara langit dan bumi itu tidak bisa menandingi satu tempat yang luasnya seluas tempat cambuk. Nah, ini mungkin yang buat ini dapat pahala. Berapa luasnya? Berapa luasnya? Nah, ini seluas ini nih. Ini nggak bisa dibeli di dunia beserta isinya, tanah surga. Sekarang Allah kasih kepada orang yang paling terakhir 10 kali dunia tanah surga. Tanah 3 hektar saja nggak dapat sampai hari ini. Ada di situ 2 hektar. Apa miliar? Nanti lepas ini kumpulkan 1 orang 1,5 miliar. Ada uang 1,5 miliar? Nggak ada. 500 juta? 50 juta? 5 juta? 5 juta? 500.000? Masya Allah. Mau beli rumah, buat rumah di Khatib Sulaiman sana. Perlu uang banyak. Buat pondok di kampung saja perlu uang banyak. Itu seberapa kalau kira-kira antum beli Indonesia ini? Berapa harga Indonesia, Apri? Asia berapanya harga Asia? Eropa 5 benua, isinya emas, perak, semuanya di dalamnya, sampai ke langit situ. Itu kalau kita bayar untuk membeli tanah surga seluas tempat cambuk, itu belum dapat. Kenapa nggak dapat? Kenapa? 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 Ya Allah. Apa pagi itu minum air putih dulu. Kenapa? Karena dunia di sisi Allah tidak bernilai bahkan selebar sayap nyamuk. Bagaimana membeli surga seluas itu? Karena dunia beserta isinya tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun selebar sayap nyamuk. Apa karena surga mahal? Betul mahal, apa enggak mahal? Ala inna sil'atallahil ghaliyah.
Tapi ada lagi yang lebih mahal. Apa itu? Apa itu? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, satu subhanallah saja sudah menanam satu pohon di surga. Baca lagi alhamdulillah sudah punya satu pohon di surga. Tadi kita sudah baca 99, sudah tumbuh pohon antum 99 di surga, kecuali yang mengantuk. Nah, itu pohonnya nggak cukup itu. Kalau hari ini sholat subuh pohonnya 99, zuhur dapat pohon 99, asar 99, maghrib 99, isya 99, hari Sabtu 99, hari Ahad 99, minggu ini 99, terus berapa jumlah pohonnya di surga? Berapa? Tidak terhitung. Apakah orang yang sudah punya pohon di surga tidak akan masuk surga? Enggak mungkin. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Maka ketika seseorang diizinkan berzikir, maknanya Anda diizinkan menanam pohon. Kalau Anda diizinkan menanam pohon, berarti Allah telah memperuntukkan kepadamu tanah di surga. Kalau gitu nggak usah mikir dunia, cepat aja mati, dah banyak pohon di surga. Daripada nanam sawit di dunia, sudah ada tanah di surga. Selesai kubro, doa bersama, silakan mati. Insyaallah. Tapi kalau belum kubro ya mati dulu. Matinya di pondok, mati di rumah saja. Hadis berikutnya, Masya Allah, likulli umatin majus. Setiap umat itu punya penyembah apinya. Likulli umatin majusun, setiap umat ada majusinya. Majusi itu penyembah api, mana dasar. Wa majusu ummati, orang-orang majusi di kalangan umatku adalah alladzina yaqulun, orang-orang yang berkata la qadar, tidak ada takdir. La qadar, tidak ada kadar, tidak ada takdir. Ini majusi kalangan umat Nabi yang mengatakan tidak percaya dengan takdir. Apa bukti tidak percaya dengan takdir? Terlalu kecewa atas kegagalan, terlalu bergembira atas keberhasilan. Ini orang tidak percaya takdir. Orang yang percaya dengan takdir tidak terlalu kecewa kalau dia gagal. Kenapa? Sudah ditakdirkan Allah. Tidak terlalu kepedean kalau dia berhasil, bukan karena usaha saya, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi orang yang tidak percaya dengan takdir dari umat Nabi dianggap penyembah api. Apa perintah Nabi? Wa idza maradu in maradu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, maka jangan kalian bezuk mereka. In maradu, jika mereka sakit, fala ta'uduhum, maka jangan kalian bezuk mereka. Wa in matu, jika mereka meninggal, fala tashaduhum, jangan kamu hadiri jenazah mereka. Jangan kalian saksikan jenazah mereka. Ini perintah Nabi berkaitan dengan orang yang tidak yakin dengan takdir. Apalagi orang yang tidak yakin dengan azab kubur. Begitu juga orang-orang yang tidak yakin dengan kebenaran hadis Nabi. Orang-orang yang tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Dalam hal ini adalah kaum liberalisme yang melogikakan agama, yang tidak menerima semua ajaran Islam,
yang mengatakan cadar budaya Arab, yang mengatakan Quran tidak semuanya relevan dengan kehidupan, yang mengatakan hadis Nabi perlu dipilah dan dipilih, tidak zamannya lagi gosok gigi dengan kayu. Nah, orang-orang seperti ini kalau ada di depan antum, kalau mati biarin saja mati. Nah, kalau sakit nggak usah didatangi. Kenapa? Karena dia termasuk ingkar sunnah. Dia bukan lagi Islam. Nah, kenapa Nabi larang kita mendatanginya? Siapa yang larang didatangi? Orang munafik. Yang Nabi dilarang wala takum ala qabri. Kamu enggak boleh berdiri di atas kuburnya. Tidak boleh menyolatkannya. Maka orang yang tidak percaya dengan takdir sama dengan posisinya dia mereka. Sakit jangan dibeduk, mati jangan dihadiri jenazahnya. Likulli babin min abwabil birri babun min abwabil jannah wa inna babas siyam yud'a rayyan. Likulli babin bagi setiap pintu, likulli babin bagi setiap pintu, min abwabil bir, dari pintu-pintu kebajikan. Babun itu ada satu pintu, min abwabil jannati dari pintu-pintu sorga. Wa inna babasyam sesungguhnya pintu puasa, yud'a itu disebut dengan ar-rayyan. Pintu sorga disebut dengan ar-rayyan. Karena ada hadis yang mengatakan bagi orang yang puasa nanti di akhirat kelak dia akan masuk di satu pintu namanya ar-rayyan. Bagi orang syahid dia masuk pada pintu syuhada. Bagi orang sedekah dia masuk daripada pintu sedekah. Orang berzakat masuk pintu zakat. Hanya beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Berdasarkan hadis ini, bukan hanya yang disebutkan dalam hadis yang ada, bukan hanya beberapa yang disebutkan dalam hadis, tapi setiap kebaikan ada pintunya nanti di surga. Nah, pintu belajar agama itu ada satu pintu khusus untuk pelajar agama saja. Masuklah anak-anak pondok situ. Pintu khusus tuh. Pintu pelajar agama. Masuk dia. Kemudian pintu membantu orang untuk bergerak ke pergerakan Palestina. Pintu sosial. Maksudnya khusus. Itu impak beras masuk situ. Sumbangan Palestina masuk di situ, sumbangan mahasiswa di jalan gempa bumi masuk di situ. Nah, satu pintu sosial. Nah, di sini pintu memikirkan ekonomi Islam masuk di situ. Satu lagi pintu memperjuangkan Islam yang kekuasaan. Nah, itu banyak di situ. DPR, MPR yang tujuannya untuk kemajuan Islam masuk di sana nih. Nah, pintu MPR DPR kalau memperjuangkan Islam. Kalau untuk berkhianat adalah pintu lain, satu lagi neraka dia. Pejabat masuk situ dia. Jadi ada pintu pejabat ke surga, ada pintu pejabat ke neraka. Jadi setiap kebaikan di dunia ini dia akan memiliki pintu khusus di akhirat kelak. Lalu Sayyidina Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, enggak akan celaka orang yang masuk dari pintu kebaikan tersebut. Pasti bahagia. Karena itu hanya sekadar pintu masuk, pintu gerbang masuk surga. Tapi pertanyaan Sayyidina Abu Bakar, adakah orang yang boleh masuk di seluruh pintu surga? Nabi katakan, ada, kamu salah satunya. Sehingga kita dengar Sayyidina Abu Bakar dipanggil oleh 8 pintu surga. Itu salah kesimpulan itu. Karena pintu surga memang 8, tapi pintu masuk
masuk itu sesuai dengan kebaikan yang ada. Ada pintu silaturahim, ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada pintu belajar, ada pintu bantu orang, ada pintu senyum, ada pintu zikir, ada pintu zuhud, ada pintu wara, ada pintu apa lagi, baca Quran, ada pintu sholat sunat. Nah, jadi bukan 8. 8 itu adalah perumahan sorga yang 8. Perumahan. Ada perumahan paling elit namanya Firdaus. Ada perumahan Jannatul Naim. Ada perumahan Jannatul Ma'la. Ada perumahan Jannatul Khuldi. Ada perumahan, nama sorga yang 8 apa? Aden. Ada perumahan Aden. Nah, dari perumahan Jannatul Ma'la, perumahan Aden, perumahan Firdaus, itu di sana lokasinya beda-beda. Walaupun satu perumahan, tapi tidak semua lapangan rumahnya sama. Ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, tapi tetap aja di perumahan elit. Nah, yang tidak di surga Firdaus dia di nomor 7. Ada nomor 8, ada nomor 1. Maka Nabi bersabda kalau minta yang nomor 1. Nah, untuk masuk ke perumahan tersebut, gerbangnya ada sebanyak kebaikan yang ada. Jadi perumahan Jannatul Firdaus itu ada pintu gerbang Rayyan. Jadi orang puasa yang perumahannya perumahan nomor 1 Firdaus, dia akan lewat pintu gerbang Ar-Rayyan. Dia akan lewat pintu gerbang sedekah. Nah, yang di Jannatul Ma'la, nah di surga Ma'la surga. Itu nama kuburan. Salah, Jannatul Ma'la itu kuburan di Makkah. Ma'wa. Nah, Jannatul Ma'la itu nama kuburan di Makkah. Itu bukan surga. Maaf, Jannatul Ma'wa. Nah, Jannatul Ma'wa ada lagi kelas-kelasnya. Ada yang besar pekarangannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang lengkap, ada yang mewah. Nah, pintu gerbang ke Jannatul Ma'wa tersebut juga sebanyak kebaikan-kebaikan. Karena itu ada proyek akhirat. Itu proyek Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah abadi untuk selama-lamanya. Hadis berikutnya, di kulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Di kulli da'in dawaun. Bagi setiap penyakit ada obatnya. Enggak ada penyakit enggak ada obatnya. Nah, mengantuk pagi-pagi ada obatnya. Malas ada obatnya. Gak mengerti-ngerti dan pelajar obatnya. Batuk ada obatnya. Asam lambung, rabun. Yang jelas setiap penyakit ada obatnya. Lalu kenapa setiap minum obat gak sembuh? Karena obatnya gak cocok. Kalau cocok, fa idza usiba dawa'ud da', apabila tepat obat penyakit, idza usiba apabila tepat, apabila cocok obat penyakit, bari'ah, niscaya dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajarkan obat seluruh penyakit, enggak perlu dicocok-cocokkan. Habbatus sauda daun likulli da', dawaun likulli da'. Jintan hitam itu obat bagi seluruh penyakit. Jintan hitam itu obat bagi seluruh penyakit. Dia enggak boleh cocokkan lagi. Sakit kepala, minum jintan hitam. Sakit perut, jintan hitam. Encok pegalinu, jintan hitam.
Rafid, mengantuk, buka mulut, minum jintan hitam. Supaya paginya gini. Minum jintan hitam. Secara rutin tapi bukan hari ini minum, hari ini sembuh enggak. Hadis berikutnya, likulli da'in dawa. Setiap obat itu ada, setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawadu dzunub istighfar. Obat dosa adalah istighfar. Obat dosa adalah istighfar. Nah, kalau kita istighfar, dosanya hilang. Likulli sahwin sajadatan. Untuk setiap satu kali lupa, 2 kali sujud. Likulli sahwin sajadatan. Bagi setiap lupa 2 kali sujud. Kapan sujudnya? Ba'dama yusallimu. Setelah dia salam. Setelah salam. Hadis ini diambil oleh mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i sujudnya sebelum salam. Ada mazhab yang lain, saya lupa mazhab imam yang mana, itu sujudnya setelah salam. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kita keburu salam, terlanjur salam sebelum sujud sahwi, kita dianjurkan sujud sahwi lagi dan wajib diulang salam kembali. Tapi mazhab yang ini, yang mengambil hadis ini, itu sujud sahwinya setelah salam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, berapapun lupanya, sujud sahwinya tetap 2. Berapapun lupanya, sujud sahwi tetap 2. Tapi yang mengambil hadis ini, sekali lupa 2 sujud sahwinya, 3 kali lupa 6 sujud sahwinya. Karena kita tidak alul hadis, tidak mujtahid, maka kita ikut mazhab saja. Hadis ini memang ada sujud sahwi setelah salam, tapi hadis ini diasuh oleh mazhab lain. Likulli suratin hazzuha minar ruku'i was sujud. Setiap surah itu ada jatahnya dari rukuk dan sujud. Setiap surah itu ada jatahnya dari rukuk dan sujud. Kemudian hadis yang lain, Nabi melarang baca Quran waktu rukuk dan sujud. Ini hadis kontradiksi. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mujtahid mengatakan boleh baca Quran waktu rukuk dan sujud. Hadis ini juga tidak diambil dalam mazhab kita. Mazhab kita mengambil hadis tidak boleh membaca Quran waktu rukuk dan sujud. Tidak boleh di sini maknanya makruh, bukan haram. Kenapa mazhab kita mengambil larangan? Karena apabila ada hadis perintah dan larangan dan tidak diketahui, setiap surah punya jatah untuk dibaca dalam sholat. Hadis berikutnya, likulli syai'in afatun tufsiduh. Bagi setiap sesuatu itu ada afah, ada musibah yang akan merusaknya. Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, afatun, ada musibah, tufsiduhu, yang akan merusaknya. Benda-benda kering, lemari, pakaian, perabotan, itu afahnya hujan sama panas. Nggak bisa dihujanin, nggak bisa dipanasi. Hujan panas, hujan panas, hujan panas, dia akan lapuk dan hancur. Elektronik, afatunnya air. Sebagiannya tentu, sebagian besar. Itu celupkan saja kamera itu dalam air, rusak dia. Makanan juga ada yang merusaknya.
Mata juga ada yang merusaknya. Semua benda-benda yang di dunia ini ada perkara yang merusaknya. Wa afatu hazaddin ulatus su'. Yang merusak ini agama adalah pemimpin yang jelek. Afatu hazaddin, yang merusak ini agama adalah ulatus su', pemimpin yang jahat. Nah, maka kalau pemimpinnya jahat, agama rusak. Sampai dilarang sholat Jumat. Dilarang sholat Jumat. Mau direncanakan haji 2 kali setahun. Mau dibuat sholat Jumat bergiliran. Ada rencana tidak boleh ada pondok pesantren karena gudang teroris. Ada pelarangan memakai jilbab bagi paskibra, pasukan pengibar bendera merah putih waktu acara 17 Agustus. Ada satu negara nggak boleh memakai busana muslim. Bahkan ada satu negara nggak boleh azan dengan sound luar. Dan sudah direncanakan pula di Indonesia. Karena sound luar mengganggu orang tidur. Orang tidur dihormati. Kenapa keluar kebijakan-kebijakan yang tidak masuk logika seperti itu? Kenapa ada kebijakan yang merusak agama? Kenapa? Ulatus su', pemimpinnya jelek. Nah, maka jelek dan tidak jeleknya pemimpin bisa dilihat daripada antusiasnya kepada agama. Nah, Indonesia hari ini pilkada serentak, gubernur dan wali kota. Nah, sebagian antum mungkin memilih. Bagaimana melihat baik gak baiknya? Lihat agamanya. Jangan lihat omongannya. Lihat agamanya. Di mana dia sholat zuhur, di mana dia sholat Jumat, di mana dia waktu azan berkumandang. Kalau baik agamanya, berarti dia pemimpin baik. Kalau jelek agamanya, dia akan merusak agama itu sendiri. Khair, likulli syai'in usus. Bagi setiap sesuatu ada pondasinya. Likulli syai'in usun. Bagi setiap sesuatu ada pondasi. Baik bangunan fisik ada pondasi. Itu juga ilmu silat yang antum pelajari ada pondasi. Nah, pemantapan pondasi. Ini pondasinya belum mantap, udah mulai pulang angkat kaki, kilir deh. Angkat berat langsung 70 kilo. Rusak badannya. Ada pondasi. Bangunan ada pondasi, semuanya ada pondasi. Nah, pondasi iman adalah wara. Pondasi iman adalah wara. Yang punya sifat wara, imannya terjaga. Yang tidak punya sifat wara, imannya rusak, ambruk. Apa itu wara? Wara adalah meninggalkan yang haram dan subuhat. Meninggalkan yang subuhat apalagi haram. Ini wara. Orang yang berpikir dalam hidupnya, apakah boleh saya minum air ini? Air ini ada di masjid. Apakah masjid mengizinkan mengambil bagi jamaahnya? Dia tanya dulu, Pak, air ini boleh diminum nggak Pak? Apakah masjid ini menyediakan air untuk jamaah? Oh enggak, maka dia nggak jadi minum. Imannya pasti terjaga. Beli makanan, lihat. Sebelum beli, cari label halal dulu. Oke, halal. Lihat komposisi. Nah, jagung, saya tahu jagung. Gula,
Oke. Tepung. Oke. Situ ada tertulis. Oh, apa? Trimulat. Kemudian tai ulat. Ini apa nih? Injek ke sida, tapi sida ujungnya. Nggak ngerti dia. Nah, nggak jadi deh. Nggak jelas bahannya. Nah, tuara. Nah, maka orang yang menjaga hal-hal seperti ini imannya akan aman. Oh, tapi kalau dia nggak peduli, asal makan saja, asal minum, asal makan, asal pakai, asal ambil, udah jelas tuh roti kawan, mengambil saja, imannya akan tercabut. Itu pondasi daripada iman, wara. Likulli syai'in far'un, bagi setiap satu ada cabang. Bagi setiap sesuatu ada cabang. Wa far'ul iman as-sabru, cabang iman itu sabar. Nah, cabang iman itu adalah sabar. Jadi kalau orang sabar pasti punya iman. Bahkan imannya sudah bercabang. Tapi kalau nggak sabar, belum tentu nggak punya iman. Bisa saja punya iman, bisa saja ya, bisa saja enggak. Tapi kalau orang sudah kita lihat sabar dia, itu jangan antum ragukan imannya. Jangankan punya iman, cabangnya pun dia sudah punya. Imannya sudah bercabang. Walikulli syai'in sinam, bagi setiap sesuatu itu ada puncak. Setiap sesuatu itu punya puncak. Gunung punya puncak, atap punya puncak, manusia juga punya puncak di ubun-ubunnya, bukit punya puncak, emosi seseorang juga ada puncaknya. Pokoknya semua sesuatu ada puncaknya. Wasinamu hadil ummah ammi Abbas. Puncak ini umat adalah pamanku Sayyidina Abbas. Puncak ini umat adalah pamanku Sayyidina Abbas. Kenapa dikatakan pamanku Sayyidina Abbas adalah puncak umat ini? Karena dari keturunan Sayyidina Abbas yang melanjutkan khilafah. Nah, puncak paling atas. Jadi yang paling atas itu pamanku Abbas. Lahirlah Daulah Abbasiyah. Itu sudah prediksi oleh Nabi. Likulli syai'in sibtun, bagi setiap sesuatu ada cucu. Setiap sesuatu punya cucu. Ayam punya cucu deh. Kambing punya cucu. Kucing juga punya cucu. Anjing punya cucu. Nah, ulat juga punya cucu. Wasibtu hadil ummah, cucu ini umat Sayyidina Hasan dan Husain. Bukan cucu saya saja kata Nabi. Cucu ini umat. Apa yang Nabi maksudkan di sini? Kalian harus mencintai Hasan Husain seperti aku mencintai. Karena dia bukan cucu aku saja, tapi dia juga cucu kalian. Lahirlah nasib Hasan Husain. Kemudian punya anak kasih nama Hasan Husain. Nanti ketemu bapak kasih nama Hasan Husain. Nah, buat nama usaha kasih Hasan Husain. Kenapa nama usahamu Hasan Husain? Nah, jadi mahabbah kepada Sayyidina Hasan dan Husain ini perkara yang penting di dalam beragama. Likulli syai'in janah, bagi setiap sesuatu itu ada sayap. Bagi setiap sesuatu ada sayap. Wa janahu hadil ummah Abu Bakr wa Umar. Sayap ini umat adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayap itu identik kepada benda yang mengangkat, tumpuan kekuatan. Sayap identik dengan tumpuan kekuatan.
seperti sayap pesawat. Nah, tumpuan pesawat itu di sayapnya. Mungkin lebih mahal daripada yang ada di dalamnya. Mati AC-nya di dalam, misalnya mati lampunya, asal sayapnya masih menyala, masih kuat, masih bagus. Tapi coba patah sayapnya. Patah sayapnya, hancur dia. Burung juga sama. Ayam juga sama. Keseimbangan manusia juga dengan sayapnya. Coba struk tangannya satu, tempang jalannya. Nah, ada lagi keseimbangan. Sayapnya struk satu. Nah, umat ini akan terbang dengan stabil kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada di kiri dan kanan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah Nabi. Nah, membawa umatnya. Kemudian pendukung kuatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Likulli syai'in mijan. Bagi setiap sesuatu atau ada pelindung. Bagi setiap sesuatu ada perisai. Wa mijannu hadhil ummah. Perisai ini umat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Hati.